Halo semuanya, selamat datang kembali dengan Nadir. Seperti biasa, Nadir akan menemani waktu santai kalian di rumah. UFC Pegas 23, duel antara Kevin Holland melawan Marvin Vettori. Selain menyajikan sebuah pertandingan yang sangat seru, ternyata duel tersebut ada sebuah rekor yang terpecahkan. Penasaran? Temukan jawabannya di dalam video ini. Namun seperti biasa, jangan lupa kalian tonjok tombol yang berwarna merah di pojok kanan atas. Jangan lupa juga aktifkan notifikasinya agar antum semua tidak ketinggalan updatean informasi berita seputar perbaku hantaman. Rekor di kelas menengah bucat pada laga main card UFC Pegas 23 yang mempertemukan Kevin Holland versus Marvin Vettori yang digelar pada hari Minggu 11 April 2021. Di laga tersebut, Kevin Holland harus berbesar hati kalah dari jagoan Italia Marvin Vettori dengan keputusan angka mutlak, yakni 50-44, 50-44, dan 50-44. Menurut Mimin, wajar jika Kevin Holland kalah lagi. Pasalnya John, ini adalah kedua kalinya Kevin Holland kembali manggung di oktagon dalam 3 minggu terakhir. Pada bulan Maret yang lalu, tepatnya tanggal 20 2021, Holland baru saja menderita kekalahan dari Derek Brunson dengan hasil laga yang sama, yakni kalah melalui keputusan angka mutlak. Mengingat waktu jeda yang begitu singkat, Kevin Holland pun belum bisa bangkit dari kekalahan. Semua itu tergambar jelas dari takedown defense Holland yang tampak belum berkembang sedikit pun. Bahkan di laga tersebut, sang lawan Marvin Vettori melakukan 11 kali takedown, suatu rekor di divisi kelas menengah UFC. Walaupun menang dominan, Marvin Vettori tidak mau sombong apalagi jumawa. Pasalnya ia masih memuji penampilan Kevin Holland di oktagon. Salut kepada Holland, ia terlihat jauh lebih tajam ketimbang pertarungan terakhirnya, kata Marvin Vettori. Saya mencari kesempurnaan tapi terkadang saya kurang mencapainya. Saya masih mencapai performa dominan. Vettori juga mengatakan bahwa ia menginginkan juara di divisi ini dan mengalahkan Israel Adesanya. Saya bahagia dengan hasil ini dan menginginkan Israel Adesanya. Saya pikir saya penantang berikutnya, saya sudah menjadi petarung terbaik di dunia. Saya fokus ke diri saya sendiri dan bekerja keras. Saya petarung yang lengkap, ucap Marvin Vettori lagi. Berita selanjutnya, Mimin akan cerita kisah Francis Ngannou yang dulunya miskin sekarang telah menjadi raja di UFC. Kisah Francis Ngannou berawal di Kamerun, di mana ia dibesarkan dan disekolahkan di sana. Hidup miskin dan serba pas-pasan membuat Ngannou kerap berebut dengan tikus hanya untuk mendapatkan sebuah makanan di dalam tong sampah. Ngannou kecil tumbuh di kota Boti, kota yang dilanda kemiskinan di Kamerun. Bahkan untuk sebuah makanan saja, John, ia harus baku hantam dulu dengan tikus lokal di sana. Anda harus pergi ke pasar pada malam hari untuk mencari makanan di tempat sampah. Kadang Anda berebut dengan tikus. Jauhkan dari tomat ini milik saya, tomat busuk ini milik saya, ucap Ngannou kepada Rogan yang menceritakan kisahnya. Singkat cerita, pada usia 22 tahun, Francis Ngannou menjadi petinju sekaligus bekerja sebagai tukang ojek pangkalan. Setelah 3 tahun latihan bertinju, akhirnya Francis Ngannou pun memutuskan pindah ke Prancis, bahkan tanpa memiliki rekening bank apalagi uang. Kemudian di Prancis ia beralih ke olahraga MMA karena menurutnya melalui MMA ia bisa menemukan sebuah pertarungan, dan kisah jalannya ke UFC pun dimulai. Semua orang terkejut, apalagi orang-orang yang meremehkan Ngannou ketika melihat sang predator bertarung secara profesional di TV. Mereka melihat saya di TV dan menelpon saya atau mengirim kolek SMS kepada saya dan berkata, "Kami melihat seseorang di TV dan itu mirip Anda, tetapi dengan rambut gimbal, itu sangat persis dengan Anda." Dan aku berkata, "Ya, mungkin aku." Setelah beberapa pertarungan mereka kolek SMS lagi, "Sial, jadi itu kamu yang bertinju, jadi tinju itu serius." Singkat cerita, Ngannou digait UFC pada tahun 2015 dan akhirnya ia sekarang menjadi raja di kelas berat. Di kampung halamannya, Francis Ngannou menjadi inspirasi bagi orang-orang di sana. "Saya mempunyai teman baik di sana. Orang ini ada di desa, dia punya bisnis. Dia juga selalu melakukan kebaikan dan ketika saya pulang kampung, dia memberi saya whisky, bahkan mencarikan whisky yang baik untuk saya. Kemudian dia berkata, 'Bung, kamu pergi ke Amerika dan kamu kembali ke sini. Itu sangat berarti bagi kami.'" Sebuah inspirasi bagi kita semua, di mana kesuksesan bisa kita raih dengan kerja keras dan pantang menyerah. Maka dari itu, dalam sebuah buku teka-teki silang ada sebuah kalimat, "Mimpi bukan sekedar bunga tidur." Setelah Mimin melakukan kajian dan observasi dari kalimat itu, ternyata benar, John. Mimpi yang besar bisa menjadi nyata ketika Anda terbangun dan segera memulai aksinya. Jadi ingat, mulai dari sekarang jangan tunda tidurmu, kemudian segera bangun dan mulailah aksimu.
Dan sepertinya itu saja mukadimah singkat dari Nadir. Terima kasih sudah menyaksikannya. Saya Nadir di sini bersama jajaran tim kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, sampai berjumpa di video selanjutnya.